ومن كان يؤمن بالآخرة فهو آسف ومن كان يؤمن شرا فهو هادئ وكما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia kita yang beliau terus melanjutkan perjuangan pergerakan usaha kita dalam mencapai cita-cita keinginan idealitas tujuan dari setiap kita semua. Karena pada hakikatnya tidak ada seorang muslim yang bila selesai melakukan satu aktivitas dia terus istirahat dan istirahat dan istirahat selamanya. Tidak boleh. Tidak ada seorang muslim yang harus merasa puas dengan prestasi yang sudah diraihnya. Tidak demikian. Kenapa? Karena selama kita masih hidup di muka bumi, selama nyawa masih bersenayam dalam badan, maka tidak pernah ada akhir kehidupan. Kenapa? Karena Allah menuntut kita harus terus berjuang dan berjuang, terus bergerak dan bergerak sampai nanti Allah mengatakan tugas kita sudah selesai. Maka ketika sudah tugas kita selesai, maka Allah akan memberikan kita dari dunia mulia. Jadi dengan Allah SWT, oleh sebab itu Allah akan terus memberikan stimulus agar kita tidak diam, agar kita terus bergerak berjuang. Tidak boleh puas dengan prestasi yang lain. Dengan sini bergantinya berbagai tantangan, berbagai persoalan. Itu karena demikian kata Allah, dengan tantangan persoalan yang Allah berikan kepada kita, kita meresponnya dengan perjuangan, pergerakan, usaha, dan kita ambil yang baik. Itulah Allah mengingatkan kita. Bersurat al-Insyirah, Al-Zainal Syaitan al-Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa'idha faragta fansab, wa idha rabbika farghab. Subhanallah. Allah akan memberikan kepada kita selalu dua pesan. Ada penderitaan, ada kebahagiaan. Ada kesusahan, ada kesenangan. Ada kekurangan, ada kelebihan. Ada sakit, ada sehat. Ada lapar, ada kenyang. Ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Semua itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, seorang muslim menyadari bahwa yang kehidupan dunia ini tidak selamanya menang dan tidak selamanya kalah. Karena menang dan kalah menjadi kita di dunia. Tapi hakikat kemenangan adalah ketika kita sudah divonis oleh Allah sebagai hamba yang memperoleh ampunan Allah dan surga. Itulah al-Fatihah. Hidupnya tidak terus. Oleh sebab itu, kalau kemarin satu bulan penuh kita berjuang menahan hawa nafsu, maka masuk Idul Fitri kita bereuforia, bergembira.
Gembira dia menyambut kedatangan Idul Fitri. Diberiakan lagi dengan kegiatan-kegiatan silaturahmi ala sehat. Maka berarti seakan sudah selesai perjuangan kita. Justru perjuangan yang sebenarnya berikutnya sudah kita ditarbiyah dididik oleh Allah SWT dengan kesusahan dan penderitaan dan penderitaan. Tapi ternyata kesusahan dan penderitaan itu diakhiri oleh kesenangan kita. Di saat kita lapar berpuasa, diakhirinya dengan berbuka puasa. Kemudian kita tarawih, diakhirinya dengan istirahat di rumah. Kita sahur kembali, kita berpuasa kembali, dan seterusnya. Itulah perbuatan kita. Susah, senang. Jangan berpikir di dunia ini akan senang selamanya. Juga jangan syukur kepada Allah ketika kita berada dalam penderitaan akan menderita selama. Tidak benar. Karena baik rumputnya adalah dosa dan dosa. Penderitaan di dunia bukan penderitaan yang abadi, karena abadi kesenangan di dunia bukan kesenangan yang abadi, karena abadi yang terus susah. Itulah hidup. Maka setelah kita kemarin bereworia lakukan pilpres dengan semangat perjuangan yang berbuku dengan ada yang kalah dan ada yang menang. Itulah sesuatu yang hakiki. Bagi mereka yang menang, yang menunggu berbahagia bereworia sampai lupa daratan lupa kepada Allah. Karena kemenangan kita tidak seperti menonton sesuatu. Kalau menonton sepak bola, pemain yang menang cukup bahagia bergembira. Tapi kemenangan kalau hak dapat kita menangkan, kalau janji-janji, kalau rezeki itu terbukti dan dijalankan dan dilaksanakan. Tapi kalau belum janji-janji yang terpenuhi sampai akhir masa jabatan, kita tidak pernah menikmati karyanya, tidak pernah menikmati janji-janji, maka itu bagaimana? Bagaimana juga kita merasakan? Karena kalah itu tidak ada dalam perjuangan. Setiap kita berjuang tidak pernah kalah. Karena yang berjuang yang menang. Kalah ini istilah tadi. Sekali kita berjuang, Allah akan memberikan kemenangan. Berubah apa pahala dari perjuangan. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti sesudah kita selesai pilpres, pilkada, dan lain sebagainya. Karena itu belum berakhir. Akhir daripada perjuangan kita pada saat Allah memberikan kita menghadapi. Oleh sebab itu, pada ayat berikutnya faidah maruf termasuk. Kalau kamu sudah menyelesaikan satu kegiatan, jangan terus diam. Langsung bangkit kembali untuk menyosong perjuangan ini. Demikian urus Al-Quran. Mau kepada orang mukmin tidak pernah ada dalam melakukan perjuangan. Dia harus terus berjuang, dia harus terus berkorban, dia harus terus berkarya. Kenapa? Karena tugas dari Allah masih belum. لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهو مؤمن kalau sampai ya Allah. Kalau sudah ada dia, memang kita tidak biasa berusaha untuk menunda, juga tidak bisa untuk menunda. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur. Mari kita bersama masa depan. Dan di depan tantangan akan terus dihadapkan oleh Allah SWT. Karena tanpa tantangan, tanpa masalah, manusia tidak akan berpahala. Karena tanpa tantangan, tanpa ujian, tanpa persoalan, manusia tidak akan melakukan respon dengan karya-karyanya. Oleh sebab itu kata Allah, Kul ya'malu ala syai'in wa rabbukum a'lamu biman huwa ahdatsu minhu. Wahai Rasulullah, sampaikan kepada umatmu, Kul setiap individu ya'mal harus bekerja, berkarya. Tidak boleh diam. Kul katakan wahai Rasulullah kepada umatmu, Kul setiap individu ya'mal harus bekerja.
ala syakilati, tapi Allah batasi kerjamu sesuai dengan syakilah masing-masing. Memang urusan keduniaan kita begitu kompleks, begitu banyak, begitu luas. Tapi Allah tidak menuntut setiap individu untuk bisa menyelesaikannya semuanya. Tapi Allah membatasi. Boleh katakan Allah. Boleh setiap yang selalu ada syakilah. Dia bekerja sesuai dengan syakilah. Apa syakilah? Syakilah adalah membawa. Syakilah adalah bersolat. Maka setiap individu kita sudah dibekali kemampuan alami, kemampuan bawaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diberikan seperangkat kekuatan badan jasmaninya, dengan diberi softwarenya, kekuatan bernama, kekuatan melihat, kekuatan mendengar, kekuatan semua itu telah Allah siapkan. Dengan kesiapan jasmani rohani yang Allah tetapkan, Allah akan siapkan juga syakilah dalam makna kharijiyah, eksternal. Tidak ada syakilah yang bersifat internal, yaitu segala kesanggupan yang akan Allah berikan kepada kita. Pilihan-pilihan kerja kita, pilihan profesi-profesi kita, itu terjadi karena Allah sudah menyiapkan syakilah. Sehingga kita memilih pekerjaan yang sesuai dengan syakilah, dengan profesi. Karena itulah maka setiap orang akan dihadapkan dengan syakilah eksternal, yaitu problematika hidup di depannya yang akan disesuaikan dengan syakilah kebawaan. Maka orang-orang yang memiliki profesi politik yang akan diberikan tantangan oleh Allah syakilah berupa problema persoalan politik. Karena Allah sudah menyiapkan diri orang itu untuk sanggup menyelesaikan. Orang yang berkecenderungan yang menjadi pendidik, maka problematika yang Allah akan siapkan adalah sejumlah persoalan-persoalan, sejumlah isu-isu yang berhubungan dengan pendidikan, karena dia sudah disiapkan oleh Allah SWT syakilah berupa kemampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan. Bagi mereka yang memiliki profesinya, karena sesuai dengan syakilahnya untuk menjadi pebisnis, maka Allah akan siapkan syakilah secara eksternal, problematika, persoalan-persoalan, isu-isu yang berhubungan dengan urusan ekonomi. Itulah sebabnya dari yukallifulllahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani setiap individu kecuali sesuai dengan kemampuan. Oleh sebab itu hadirin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita terus dihadapkan dengan persoalan dan persoalan, itu bukan karena Allah sangat tidak sayang kepada kita, bukan karena Allah benci kepada kita. Sebab manusia setiap saat akan terus menghadapi persoalan, tidak pernah ada. Kenapa? Karena justru dengan persoalan itulah manusia menjadi. Maka hubungan antara persoalan-persoalan dengan respon berupa aktivitas lakukan menyelesaikan persoalan itulah yang menjadi nilai tambah bagi kita. Tanpa berkarya kita tidak akan menjadi pahala. Tanpa pahala kita tidak akan memperoleh kebahagiaan abadi. Oleh sebab itu, kalau kita ingin terus berpahala, kita harus Allah terus bekerja, Allah terus berkarya. Itu sebagai teladan. Dan Rasulullah mengingatkan kepada kita, "Sabarlah nabilah, berakhlaklah kalian yang akhlak Allah." Apa salah satu akhlak Allah? Dia adalah dia selalu bersibuk, tidak pernah sedetik pun Allah tidak pernah sedikit pun Allah tertidur, tidak pernah sedikit pun Allah ngantuk. Kita masih bisa istirahat, Allah tidak istirahat. Kita masih bisa ngantuk tidur, Allah tidak pernah ngantuk. Untuk apa? Untuk mulus. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah bekerja. Maka malulah kita kalau di hari-hari di mana Allah memberikan
fasilitas umur, fasilitas kemampuan berpikir, kemampuan bergerak, kemampuan mendengar, kemampuan bergerak, lalu kita melihat dia, banyak malas, maka malu kepada Allah. Maka Allah tidak menginginkan kita menjadi orang yang malas. Allah tidak menginginkan kita menjadi orang yang bersuci. Kita harus menjadi pemenang, kita harus menjadi berjuang. Jangan pernah. Wajahidu bila yang Allah jihad terus berjuang secara sungguh-sungguh kepada Allah. Karena orang yang tinggal di ibadah, orang yang mulia di hadapan Allah, yang mereka melakukan perjuangan jiwanya, dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan segalanya untuk Allah. Dan jika Allah mengerjakan mereka, jika berada tertinggi di hadapan Allah, dia berupa oleh pekerjaan yang mana hidupnya jangan pernah kapan kita ini bahagia selamanya? Sekaligus nanti ada orang yang akan menderita selamanya. Di mana? Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang yang beriman, berkarya, beramal saleh, mereka itu akan memperoleh surga. Mereka menjadi penghuni surga. Mereka akan mendapatkan kenikmatan abadi yang tidak pernah terpisahkan. Tidak ada kesusahan lagi, tidak ada beban tugas lagi. Karena sudah berada di surga, tinggal menikmati hasil jerih payahnya di dunia selamanya. Abadi tidak pernah menderita. Sebaliknya orang yang santai-santai melanggar hukum Allah, ketika Allah perintahkan dia langgar, ketika Allah larang dia lakukan, maka silakan kata Allah ikut katahin sampai batas waktu yang sebentar. Tapi nanti ayat yang lain Allah mengatakan, walladzina kafaru wa kadzzabu bi ayatillah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kembalikan dari ayat lain. Orang-orang yang kufur, yang kafir kepada Allah, yang melakukan kejahatan dengan mendustakan ayat-ayat Allah. Bukti mendustakan ayat-ayat Allah adalah melanggar hukum-hukum Allah dengan berbagai cara. Maka ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, khalidina fiha. Mereka akan kekal abadi menderita kesusahan, tidak akan pernah ada kebahagiaan. Selama susah di neraka. Itu barangkali ternyata begitu ya Allah SWT. Mari kita terus berjuang dan jangan berdoa kita jangan pernah merasa puas selesai berdoa itu, karena Allah menumbuhkan kepada kita untuk diri jadi jalan keselamatan, kebahagiaan dan sejahtera dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam bishawab. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وحده صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي له صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى فإن ذلك يتقون. بسم الله diri dan mohon kepada Allah SWT mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan, kesejahteraan, kenikmatan, panjang umur, kerizkian berkah, dan kita juga terus memberikan tugas-tugas kita untuk mengisi kita umur yang berkah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina syafi'ina وكريمنا وربنا محمد وسلم الله تعالى على كل صحابه رسول الله العالمين. امين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين
والأموال إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات اللهم أصلح أئمتنا الذي هو أصل رأسنا وأصلح لنا الدنيا التي فيها معارفنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل بلدتنا نجريا آمنة آمنة بلدة طيبة وارزق أهلها من الثمرات والطيبات على المشهور اللهم إنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان خاصة في بلدتنا من الانتهاءات اللهم انصرهم على القوم المنافقين اللهم انصرهم على القوم الفاسقين اللهم انصرهم على القوم الظالمين اللهم انصرهم على القوم الكافرين اللهم انصرهم على اليهود الصهيونيين اللهم سلم علينا إماما عادلا اللهم سلم علينا إماما عادلا اللهم سلط علينا إماما عادلا ولا تسلط علينا من لا يخوف يا رب العالمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط